Jejak di ujung hujan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Budi. Setiap sore, setelah pulang dari ladang, ia selalu menyisihkan waktu untuk berjalan-jalan di pinggir sungai yang mengalir tenang. Sungai itu adalah saksi bisu dari banyak kisah yang terjadi di desanya. Banyak orang berkata, airnya menyimpan rahasia dan kenangan yang tak terhitung jumlahnya. Disinilah Budi sering merenungkan hidupnya, mengamati arus yang tak pernah berhenti. Pada suatu sore, setelah hujan reda, Budi melihat sebuah benda bersinar di tepi sungai. Rasa penasarannya mendorongnya untuk mendekati. Ternyata, itu adalah sebuah kalung tua yang terbuat dari perak dengan ukiran halus yang belum pudar oleh waktu. Budi memungutnya dan merasakan getaran aneh saat kalung itu berada di tangannya. Entah mengapa, ia merasa seolah ada kekuatan yang menariknya untuk mengenakan kalung itu. Begitu kalung itu melingkar di lehernya, seolah dunia di sekelilingnya berubah. Suara air sungai terdengar lebih jelas dan warna-warna di sekitarnya tampak lebih cerah. Budi merasakan aliran energi yang mengalir dalam dirinya, membuatnya teringat akan cerita-cerita yang sering diceritakan neneknya tentang leluhur yang memiliki kekuatan khusus. Kalung itu seakan menghidupkan kembali kisah-kisah lama yang dulunya hanya dianggap dongeng. Sejak hari itu, Budi mulai mengalami hal-hal aneh. Ia bisa mendengar bisikan angin dan merasakan kehadiran roh-roh alam. Setiap kali ia berjalan di tepi sungai, makhluk-makhluk halus seolah mendatanginya dan menceritakan kisah-kisah yang telah lama terlupakan. Di tengah suasana magis itu, Budi menemukan sebuah tujuan baru. Ia ingin menjadi penghubung antara dunia manusia dan alam spiritual, menyampaikan pesan-pesan yang selama ini terabaikan. Hari demi hari, Budi belajar banyak tentang alam dan kehidupan. Ia menghabiskan waktu di hutan, mendengar suara burung, dan merasakan getaran dari setiap langkahnya di tanah. Ia mulai membantu penduduk desa berbagi pengetahuan tentang cara merawat alam dan menjaga keseimbangan ekosistem. Para penduduk awalnya skeptis, namun lama-kelamaan mereka mulai mempercayai kemampuan Budi. Ia menjadi sosok yang dihormati bukan hanya karena kemampuannya, tetapi juga karena kebaikan hatinya. Namun, dengan kekuatan datanglah tanggung jawab. Suatu hari, saat hujan deras mengguyur desa, sungai mulai meluap. Budi merasakan ketidakberesan, seolah ada sesuatu yang mengganggu aliran air. Ia berlari ke tepi sungai dan melihat sekelompok orang sedang berusaha mengalihkan arus air yang mengancam rumah mereka. Dalam kepanikan itu, Budi tahu bahwa ini adalah saatnya untuk bertindak. Dengan mengumpulkan semua keberaniannya, Budi mengangkat kedua tangannya dan memanggil kekuatan alam yang selama ini ia pelajari. Ia berdoa dengan sepenuh hati, meminta bantuan dari roh-roh yang telah ia kenal. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dan arus sungai mulai tenang. Penduduk desa tertegun melihat apa yang terjadi. Dengan bantuan Budi, mereka berhasil mengalihkan air yang meluap, menyelamatkan desa dari bencana. Setelah kejadian itu, Budi menjadi legenda di desanya. Ia bukan hanya seorang pemuda yang menemukan kalung tua, tetapi juga seorang penjaga alam yang menghubungkan manusia dengan kekuatan spiritual. Setiap kali hujan turun, penduduk desa akan menceritakan kisah Budi kepada anak-anak mereka, berharap agar semangatnya terus hidup. Budi menyadari bahwa jejak yang ditinggalkannya di ujung hujan bukan hanya jejak fisik, tetapi
juga jejak spiritual yang mengingatkan semua orang akan pentingnya menjaga alam dan saling peduli satu sama lain. Budi menghabiskan sisa hidupnya di desa, tidak hanya sebagai penghubung antara dua dunia, tetapi juga sebagai teladan bagi generasi mendatang. Ia selalu ingat bahwa setiap tetes hujan membawa pesan dari alam, dan setiap langkah di tepi sungai adalah sebuah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Hujan pun terus turun, membawa harapan baru bagi desa kecil itu, dan jejak Budi akan terus dikenang selamanya.